Dengan film Captain America Brave New World yang sedang ramai diperbincangkan di kalangan penggemar, pernahkah kalian berpikir atau mungkin mempertanyakan, kenapa Steve Rogers memilih untuk menyerahkan perisai sekaligus gelar Captain America kepada Sam Wilson bukannya Bucky Barnes? Bukankah Bucky adalah rekan sekaligus sahabat baiknya? Mereka sudah berteman sejak era Perang Dunia Kedua. Nah, jika kalian mempertanyakan hal itu, tepat sekali dalam video kali ini kami akan mencoba menjelaskannya untuk kalian semua. Selamat datang di channel Marvel Indo, dan berikut ini adalah alasan kenapa Steve Rogers lebih percaya kepada Sam Wilson untuk melanjutkan gelar Captain America, bukannya memilih Bucky Barnes. Silakan tonton video ini sampai selesai agar tidak ada satupun penjelasan yang akan kalian lewatkan. Sebagai pengingat, kita akan sedikit mengenang kembali sebuah momen penting menjelang akhir dari Avengers Endgame. Ya, Steve Rogers yang sudah tua dikisahkan menyerahkan gelar Captain America kepada temannya, yakni Sam Wilson. Pada kala itu, keputusan ini dianggap sebagai pilihan yang terbaik, karena satu-satunya kandidat lain yang terlihat layak, yakni Bucky Barnes, masih menghadapi traumanya sendiri terkait pengekangan dan pencucian otak yang dilakukan oleh organisasi Hydra. Sam Wilson kemudian menerimanya, tetapi jalan untuk menjadi seorang Captain America yang baru tentu tidak akan mudah. Banyak orang di dalam Marvel Cinematic Universe dan bahkan penggemar di dunia nyata, mereka percaya bahwa Sam Wilson bukanlah pilihan yang tepat untuk menggantikan Steve Rogers. Nah, berikut ini sudah kami kumpulkan sejumlah alasan paling masuk akal kenapa Steve Rogers lebih memilih Sam Wilson untuk menyandang gelar Captain America daripada Bucky Barnes. Steve Rogers di alam semesta MCU tidak akan pernah memilih Bucky untuk menggantikannya sebagai Captain America. Ini bukan karena masa lalu Bucky atau karena Steve yang beranggapan Bucky tidak akan bisa menjalankan posisi tersebut dengan baik. Sebaliknya, sebagai seorang sahabat, Steve tahu bahwa hal terakhir yang Bucky butuhkan adalah sebuah misi dan juga sebuah bentuk penebusan yang harus dipenuhi. Ya, di masa lalunya, Bucky adalah sebuah masalah besar yang sangat mengancam kedamaian bagi warga sipil. Namun, wujud penebusan dosa karena sebelumnya telah dipersenjatai dan dimanfaatkan sebagai teroris oleh Hydra, tentu bukan dengan kembali mempersenjatainya lalu dimanfaatkan sebagai senjata untuk membela Amerika. Jika Steve memilih untuk melarikan diri untuk kemudian menjalani kehidupan damainya, dia juga akan menginginkan hal yang sama untuk sahabatnya. Dalam series The Falcon and the Winter Soldier, motivasi Bucky mirip seperti dengan kisah komiknya. Ketika John Walker diangkat menjadi Kapten Amerika yang baru, dia ingin mencuri perisai ikonik tersebut dari prajurit kepercayaan pemerintah itu. Bucky menjadi sangat marah karena Sam tidak mau menerima gelar sebagai Kapten Amerika, tetapi bukan karena Bucky sendiri yang menginginkan gelar tersebut untuk kemudian dipakainya. Salah satu hal yang memungkinkan Bucky untuk menyembuhkan diri sendiri dan menebus kesalahan masa lalunya adalah dengan dirinya yang percaya bahwa Sam Wilson harus hidup sesuai dengan keinginan dari Steve Rogers. Sekarang setelah Sam menjadi Kapten Amerika, Bucky bisa menjalani kehidupan damainya, dia bisa bersantai dengan saudari dari Sam Wilson dan menaiki kapal bersama. Dia juga bisa bermain dan bersenang-senang dengan anak-anak di Wakanda. Sebuah contoh dari bentuk kehidupan damai yang tidak akan didapatkan jika dia mengambil posisi sebagai Kapten Amerika menggantikan Steve Rogers. Memilih Sam Wilson daripada Bucky juga bisa dianggap sebagai keputusan yang tepat, karena dia adalah satu-satunya kandidat yang layak tepat ketika Endgame berakhir. Pengenalan Sam Wilson ke MCU tentunya melalui adegan klasik di mana Steve Rogers mengerjainya dengan mengalahkannya beberapa kali ketika keduanya sedang berjogging. Mungkin adegan ini dianggap sebagai momen komedi semata, tetapi sebenarnya adegan itu menggambarkan persahabatan unik antar keduanya yang kemudian digambarkan dengan sangat halus. Ada momen ejekan yang lucu yang merupakan indikator bagus untuk sebuah bentuk persahabatan mereka yang kala itu sedang bertumbuh. Tetapi adegan tersebut juga bisa menjelaskan satu fakta bahwa Sam Wilson yang merupakan manusia biasa terlihat tidak merasa tertekan atau merasa marah dengan kelebihan yang jelas dimiliki oleh Steve Rogers di atas dirinya. Dia tahu bahwa pria yang berlari bersamanya adalah seorang Kapten Amerika, tetapi hal itu bukan menjadi sebuah masalah. Dia memperlakukan Steve seperti orang biasa dan bahkan mencoba untuk terhubung dengannya secara pribadi.
Keduanya juga berbagi pengalaman tentang betapa sulitnya mengemban misi saat bertugas di militer, menunjukkan bahwa meskipun Sam tidak memiliki pengalaman persis seperti Steve yang terjun langsung di peperangan besar, dia seolah tahu bagaimana rasanya terjebak di dalam lingkup waktu yang tidak sesuai dengan tempat asalnya. Sam bahkan berusaha lebih keras untuk mencoba memudahkan penyesuaian Steve Rogers dengan kondisi zaman modern. Contohnya dengan memperkenalkannya pada musik yang menurutnya cocok untuk didengarkan. Kemudian, dalam suatu momen, Sam Wilson terlihat berbicara kepada para veteran perang yang terkenal menderita PTSD alias gangguan traumatis yang menyerang mental pasca perang. Sam mencoba membantu veteran-veteran tersebut agar bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan mereka di kampung halaman. Beberapa hal yang Sam utarakan terbukti bisa menyentuh perasaan Steve Rogers yang pada kala itu sedang diam mendengarkan. Diikuti dengan Sam Wilson yang kemudian memberikan nasihat agar super soldier tersebut mencoba melakukan hal apapun yang bisa membuatnya bahagia. Karena Sam beranggapan dengan semua perjuangan dan pengorbanan yang sudah Steve Rogers lakukan, dengan tujuan untuk kedamaian dunia, pria itu sekarang tidak berkewajiban untuk terus berjuang. Dia juga butuh kehidupan yang damai selayaknya pria pada umumnya. Pada momen inilah, Sam kemudian terbuka dan menceritakan pengalaman menyedihkan ketika harus kehilangan rekan satu timnya yang dikenal bernama Riley. Insiden tersebut terjadi bertepatan ketika mereka dilibatkan dalam sebuah misi penyelamatan, tetapi ada peluru yang ditembakkan musuh hingga mengenai rekannya itu. Tepat pada saat itulah, Sam Wilson memutuskan untuk mengakhiri keinginannya dalam bertugas di dalam militer. Pada akhirnya, Sam berhasil menemukan tujuan baru dalam membantu orang lain, sesuatu yang jelas sangat dikagumi oleh seorang Steve Rogers. Nah, dengan semua alasan ini, beberapa hal seperti kualitas persahabatan, komitmen, serta kebaikannya, Sam Wilson adalah orang pertama yang dianggap sebagai tempat yang paling aman untuk dituju oleh Steve Rogers, tepat ketika dia mengetahui bahwa Hydra sudah menyusup di dalam pemerintahan S.H.I.E.L.D. Sam bahkan tidak ragu untuk membantu, dia bahkan tidak meminta penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tepat ketika melihat Steve Rogers dan Natasha Romanoff membutuhkan bantuan, pria sederhana tersebut tanpa berpikir panjang langsung membuka pintu rumahnya dengan sangat lebar, lalu kemudian mempersilahkan keduanya untuk tinggal. Ketika Steve meminta bantuannya, sebenarnya Sam bisa saja mengatakan tidak bersedia alias menolaknya. Terlebih dia tidak mengetahui ancaman seperti apa yang bersiap menanti di depan mereka. Tetapi Sam tidak seperti itu. Tanpa banyak pertanyaan, Sam langsung setuju untuk memberikan bantuan atas dasar kemanusiaan dan juga persahabatan. Di dalam benaknya, fakta bahwa ada seorang Kapten Amerika yang terlihat sedang dalam kesusahan dan bahkan meminta bantuan kepadanya, jelas hal ini sudah menjadi alasan terbaik untuk kembali terjun ke dalam sebuah misi, meskipun sebenarnya Sam pasti memiliki alasan tertentu untuk tidak mengiyakan. Kiprah Sam Wilson di MCU memang beragam, tetapi kita semua pasti setuju bahwa karakternya digambarkan dengan cukup sempurna. Sifat baik yang tercermin dari dalam diri Sam Wilson, diantaranya dia adalah seorang pria yang bersemangat dan juga berdedikasi. Semua itu semakin dilengkapi dengan rasa belas kasih yang tidak terbatas untuk orang lain. Seperti dalam adegan pertama kemunculannya, dia mencoba menjalin ikatan dengan seorang Kapten Amerika, bercanda dengannya untuk memberitahu bahwa dia tidak pernah merasa terbebani ketika harus berteman dengan seorang pria dengan identitas yang melegenda. Tidak hanya itu saja, Sam bahkan mencoba terhubung dan membantunya dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan modern di Amerika Serikat. Mungkin itu adalah momen pertama kali bagi seorang Steve Rogers di mana ada seseorang di luar rekan setim dan pengurusnya yang memandangnya sebagai seorang manusia biasa. Singkatnya, inilah pribadi dari seorang Sam Wilson. Dia mencoba melakukan yang terbaik bagi setiap orang yang ditemuinya. Hal seperti itu juga dapat dilihat pada momen-momen lain. Contohnya seperti ketika dia mencoba berunding dengan Karli Morgenthau. Sam seperti menyadari bahwa meskipun Karli memiliki ide-ide radikal, supervillain tersebut tetaplah seorang gadis muda yang terluka oleh perubahan dunia setelah orang-orang kembali dari snap Thanos. Jika saja tidak ada kejadian-kejadian di luar kendalinya, Sam mungkin sudah berhasil meyakinkan Karli untuk menyerah. Namun, ini semua baru awal dari kiprahnya sebagai seorang Kapten Amerika. Dia hampir menyelesaikan konflik melalui jalur diplomasi, bukan dengan cara kekerasan. Bahkan selama Steve menyelamatkan dunia, tidak sekalipun dia berhasil menenangkan musuh-musuh yang dihadapinya selain dengan cara kekerasan dan terlibat dalam sebuah pertarungan. Melihat masa lalu dan masa kininya, momen ketika Sam setuju membantu Steve Rogers jelas menjadi momen yang krusial. Momen itu menunjukkan bahwa Sam Wilson memiliki karakteristik yang sama yang menjadikan Steve kandidat ideal untuk program eksperimen Super Soldier.
di mana semua itu hanya bisa terjadi jika ada kemauan untuk membantu orang lain tanpa ada motif tersembunyi di baliknya. Selain murni hanya ingin melakukan sesuatu yang benar. Kebaikan dan moralitas mungkin tampak seperti hal yang mudah untuk dianut, tetapi untuk benar-benar mewujudkannya, sepertinya dua elemen tersebut bisa menjadi sebuah hal yang sama sekali berbeda. Sam Wilson membuktikan bahwa dirinya layak bahkan sejak awal diperkenalkan. Dan bahkan mungkin saja Steve sudah mempertimbangkan untuk mewariskan gelar Kapten Amerika kepadanya sejak saat Sam setuju untuk membantunya melawan Hydra. Sementara The Falcon and the Winter Soldier berkisah tentang Bucky yang mencoba menyembuhkan diri dan melupakan pertarungan, bagi Sam Wilson, kisahnya adalah tentang menerima kenyataan bahwa dia tidak dapat meninggalkan pertarungan. Series tersebut berhasil memperdalam kisah masa lalu Sam Wilson, bahkan memperkenalkan keluarga yang dimilikinya. Dengan menyaksikan tayangan tersebut, kita menjadi tahu bahwa Sam masih memiliki keluarga sederhana yang mencoba untuk tetap hidup dan terus berkembang di tengah perubahan dunia. Ini bisa menjadikan alasan bagi Kapten Amerika versi Sam Wilson untuk terus berjuang atas dasar melindungi keluarganya, juga penduduk sipil yang berjuang untuk melanjutkan hidup mereka. Sam akan selalu bertugas baik sebagai Kapten Amerika maupun sebagai Falcon, tergantung seperti apa takdir yang menuntunnya. Fakta ini bisa semakin memperkuat alasan mengapa Steve Rogers kemudian memilihnya. Lalu, bukti paling konkret bahwa Sam Wilson layak menyandang gelar sebagai Kapten Amerika diperlihatkan dalam adegan akhir dari serial The Falcon and the Winter Soldier. Ada sebuah lelucon di mana Sam merasa heran pada kemampuan Steve Rogers untuk berimprovisasi dalam pidato yang inspiratif. Sam juga menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan yang diperlukan ketika berbicara kepada dunia setelah mengalahkan Flag Smasher. Dengan keahlian berbicara kepada korban veteran perang, ini bisa menjadikan nilai tambah di balik pemilihan Sam Wilson dalam menyandang gelar sebagai Kapten Amerika. Sebuah kemampuan yang mungkin tidak dimiliki oleh Bucky Barnes yang sebelumnya sempat menderita gangguan mental juga kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Kemudian alasan yang terakhir, ada momen lain yang bisa membantu mendefinisikan seperti apa karakter dari seorang Sam Wilson. Momen yang dimaksud adalah keraguannya untuk bersedia menerima gelar sebagai Kapten Amerika yang baru. Keraguan ini bisa menunjukkan tingkat kerendahan hati yang dimilikinya, juga kesadaran akan jenis dunia tempat dia tinggal yang membuat Sam Wilson tidak yakin dan memilih untuk menolak tawaran tersebut. Nah, keputusan ini justru malah menunjukkan bagaimana Sam Wilson akan menjadi seorang Kapten Amerika yang berbeda jika dibandingkan dengan Steve Rogers. Tentunya kita semua tahu bahwa Steve Rogers mendapat keuntungan karena bisa menyesuaikan diri dengan negara yang diwakili oleh kode nama pahlawan supernya, ya, negara Amerika. Sedangkan Sam Wilson tentu menyadari bahwa ada diskriminasi dan sikap tidak adil dari sebagian warga Amerika Serikat terhadap orang berkulit hitam. Seolah kaumnya ini atau siapapun yang tidak berkulit putih dirasa tidak cocok untuk memakai gelar sebagai Kapten Amerika. Ada Isaiah Bradley misalnya, dirinya adalah super soldier kulit hitam pertama yang membela Amerika semasa peperangan. Tetapi dengan fisiknya yang dianggap tidak layak, dirinya berakhir dengan menjadi subjek penelitian untuk terus mengembangkan serum super soldier yang sempurna. Namun pada akhirnya, semua yang Steve rencanakan terbukti benar. Sam mungkin memilih untuk menjauh dari gelar tersebut untuk sementara waktu. Tetapi ketika tiba saatnya, dia akan tergerak untuk menjawab panggilan tersebut, dan ketika sudah yakin dengan keputusannya, Sam Wilson akan menjalankan tugasnya tanpa ragu-ragu. Dengan setuju mengemban tugas dari gelar tersebut, Sam akan membuktikan tidak hanya kepada dirinya sendiri, tetapi juga kepada dunia, bahwa Steve Rogers sudah membuat keputusan yang tepat dengan memberinya perisai ikonik sekaligus gelar sebagai Kapten Amerika. Sam juga tahu bahwa permasalahan yang akan dihadapinya pasti akan berbeda dari apapun yang pernah dihadapi sebelumnya. Dia harus bersaing dengan musuh yang akan meremehkannya, ditambah sekelompok orang yang meragukannya. Tetapi dia sudah berada di jalur yang benar untuk melanjutkan warisan legendaris sebagai seorang Kapten Amerika. Namun perlu diingat, Sam masih harus melakukan banyak hal untuk mendapatkan pengakuan dunia bahwa dirinya layak mengambil gelar sebagai Kapten Amerika yang baru. Sejauh ini, Sam Wilson telah membuat awal yang baik dalam usaha membuktikan bahwa dia dapat diandalkan selama terjadi krisis dan dia bahkan bisa melangkah maju sebagai seorang pemimpin. Tentunya untuk membimbing orang lain menuju ke jalan yang benar. Tetapi sekarang dia akan menghadapi ancaman pada tingkat yang sama seperti yang pernah dihadapi oleh Steve Rogers selama menjadi Kapten Amerika. Singkatnya, Kapten Amerika Brave New World akan memperlihatkan perjuangan Sam Wilson dalam menghadapi tantangan, baik dari sisi internal maupun eksternal, dan bagaimana dia memilih untuk menghadapinya, di mana keputusan tersebut akan menentukan masa depannya.
Dan itulah sejumlah alasan kenapa Sam Wilson dirasa lebih layak untuk melanjutkan gelar Kapten Amerika menggantikan Steve Rogers dibandingkan dengan Bucky Barnes. Apakah kalian setuju dengan semua yang sudah kami ungkapkan? Atau kalian lebih setuju jika posisi Kapten Amerika dipegang oleh orang lain? Kolom komentar sangat terbuka, jadi silahkan berikan tanggapan kalian dengan menuliskannya di sana. Demikian video ini kami buat, silahkan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Marvel Indo Out, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.